Assalamualaikum. Sebelum kalian nyimak alur cerita Sioyan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1371, Meninggalkan Alam Gu. Gu Yuan mempelajari wajah Xiaoyan yang agak malu dari dalam hutan bambu sebelum melirik ke rumah bambu yang tenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Meskipun dia adalah ayah Sun Er, itu adalah pertama kalinya dia melihat Sun Er sedekat ini dengan seorang pria. Kamu seharusnya bertemu Xiao Xuan, kan? Gu Yan samar-samar bertanya. Dia melangkah ke cahaya bulan dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan yang malu. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ya, saya pernah bertemu dengannya. Saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Anda. Kemungkinan itu harus menjadi garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Gu Yuan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia untuk mengubah dirinya menjadi itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya. Xiao Yan diam. Dia secara alami mengerti bahwa makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Sebagai badan energi, Xiao Xuan dan yang lainnya hanyalah tahanan di dalamnya. Meskipun mereka mampu hidup dalam bentuk lain, mereka harus menanggung kesepian yang tak ada habisnya. Penatua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri? Suara Xiao Yan sedikit lembut saat dia bertanya. Paling tidak, bahkan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa makam surgawi diciptakan oleh seorang elit Dou di dahulu kala. Jika seseorang ingin melanggar aturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, mungkin seseorang juga harus mencapai level itu. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan ekspresi rumit di wajah Gu Yuan saat dia menyebutkan kata-kata Dodi. Kelas ini seperti beban berat yang membebani jiwa orang-orang dari klan kuno. Itu mendorong mereka semua untuk mengerahkan semua upaya mereka. Dodi. Xiao Yan tertawa getir. Eksistensi legendaris semacam ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Bahkan Gu Yuan di depannya, yang bisa disebut salah satu ahli top sejati di benua Doqi, kemungkinan hanya akan memiliki hati yang dipenuhi ketakutan dan rasa hormat karena dua kata sederhana ini. Apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Dodi? Gu Yuan terdiam saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, ini, siapa yang tahu? Seseorang akan menjadi seperti dewa yang menghadap ke benua pada tingkat itu. Semua orang kemungkinan besar akan menjadi eksistensi seperti semut di mata mereka. Petik 2. B. Mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak menyadari apa arti kata-kata Gu Yuan. Apakah ini yang disebut, mereka, hanya ilusi atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan? Gu Yuan melambaikan tangannya yang besar sementara Xiao Yan sedang mempertimbangkan jawabannya. Dia berkata, kamu akan pergi besok. Hati-hati, mengingat kekuatanmu saat ini, sesepuh dari klan Gu tidak mungkin membuat segalanya menjadi terlalu sulit bagimu. Namun, karena masalah klan Ling, Sun Er tidak akan bisa meninggalkan Gu Realm untuk sementara waktu. Xiao Yan mengangguk dan menjawab, apakah Penatua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat ulah manusia atau bencana alam? Gu Yuan mengerutkan kening saat menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Dia menjawab, kami tidak begitu yakin tentang ini, tetapi saya pikir mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh manusia sangat rendah. Bagaimanapun, kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi-faksi super di benua itu. Bahkan klan Gu mengalami kesulitan untuk memaksa mereka sedemikian rupa. Petik 2. Bagaimana jika itu klan Hun? Xiao Yan perlahan bertanya. Kembali ke makam surgawi, Xiao Xuan mengatakan bahwa klan Hun terlalu misterius. Meskipun klan Xiao dan klan Hun telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, anggota klan tersebut tidak berani mengatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami klan misterius ini. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dengan segera, dia menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menjawab, sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu pasti harus meluncurkan kampanye besar. Oleh karena itu, tidak mungkin klan Gu tidak menerima informasi apapun. Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan?
Meskipun klan Ling telah menurun selama tahun-tahun ini, itu masih bukanlah faksi yang mudah untuk dihadapi. Xiao Yan sedikit mengangguk, namun, keraguan di hatinya meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi lain apa yang bisa memaksa klan Ling menjadi seperti itu? Mungkinkah itu benar-benar karena suatu bencana alam? Baik, hal-hal ini tidak terlalu berhubungan dengan Anda. Saya pikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Gu Yuan melambaikan tangannya. Dia melihat ke rumah bambu yang tenang dan melanjutkan dengan suara lembut tak berdaya. Selain itu, kamu tidak boleh melupakan hal-hal yang kamu janjikan padaku. Garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Jika ada masalah terjadi, orang-orang tua itu akan menjadi marah bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Xiao Yan sedikit malu saat mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Baiklah, ini sudah cukup larut. Kamu harus istirahat. Kamu masih harus pergi besok pagi. Gu Yuan mengangguk setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya berangsur-angsur memucat sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya saat dia menatap tempat di mana Gu Yuan menghilang. Dia mendekatkan lidahnya dan merasa seolah-olah dia belum cukup mengekspresikan dirinya. Ketika sinar matahari pagi tersebar di ruang yang luas ini keesokan paginya, pegunungan ini, yang tadinya sunyi untuk malam, sekali lagi menjadi hidup. Suara angin kencang terus terdengar. Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu saat pegunungan menjadi berisik. Setelah itu, mereka terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar digantung di udara. Awan gelap bergulung-gulung, memberi mereka penampilan yang perkasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya setelah dia muncul di udara. Dia menemukan cukup banyak tokoh yang dikenalnya. Ling Kuan, Lin Xiu, dan ahli top lainnya di antara generasi muda klan Gu hadir. Namun, orang-orang ini mengelak dari matanya dengan rasa takut. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang Douzun 8. Ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ketika Xiao Yan hanya menjadi bintang 5 Douzun saat itu, dia mampu mengalahkan bintang 8 Douzun Gu Yao. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang karena kekuatannya telah melonjak. Saat ini, satu-satunya generasi muda dari klan Gu yang bisa bertarung dengannya adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Xiao Yan mendeteksi sepasang mata yang berfokus padanya saat dia memindai area tersebut. Dia segera mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya menghentikannya di gunung yang jaraknya cukup dekat. Sesosok berdiri melawan angin di tempat itu. Rambut hitam putihnya mengungkapkan identitasnya, Gu Yao, yang dikalahkan oleh Xiao Yan setengah tahun lalu. Mata keduanya bertemu di udara. Anehnya, tidak ada percikan api yang meletus. Wajah Gu Yao acuh tak acuh, dan dia perlahan mengangguk ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat tindakan Gu Yao yang sedikit bersahabat. Xiao Yan tersenyum dan balas mengangguk. Dari kelihatannya, Gu Yao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Orang muda dengan bakatnya pasti akan dipersiapkan oleh klan Gu. Potensi masa depannya akan luar biasa. Xiao Yan akan memiliki satu masalah yang tidak terlalu tersembunyi jika dia bisa menjaga hubungan baik dengannya. Itu pada akhirnya lebih baik untuk Xiao Yan. Meskipun Gu Yao ini juga memiliki perasaan pada Sun Er, dia bisa dianggap tipe orang yang bisa menerima apapun yang datang padanya. Karakter semacam ini agak tegak. Ao. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas, sebuah klakson terdengar dari kapal perang di langit. Jelas, mereka akan mengirim semua orang ini keluar dari alam Gu. Xiao Yan, sesosok tiba-tiba berjalan di udara saat Xiao Yan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er. Xiao Yan menyapu matanya, hanya untuk mengetahui bahwa orang ini adalah Yao Xingji dari klan Yao. Dia merajut alisnya dan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ada sesuatu? Xiao Yan tidak terlalu menyukai Yao Xingji ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak sopan kepada Yao Xingji seperti pada orang lain. Yao Xingji mengerutkan bibir saat melihat pertanyaan Xiao Yan yang acuh tak acuh. Hatinya terasa sangat tidak senang, tetapi karena kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata yang mengejek. Dia menjentikkan jarinya dan token giok berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan. Ini adalah undangan dari upacara klan-klan Yao kita. Jangan cemberut, guru Anda akan membutuhkannya. Dia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan dari klan Yao. Percayalah,
dia akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan apa yang dia miliki dengan klan Yao. Xiao Yan menerima token giok zamrud. Dia menatap Yao Xingji sejenak tetapi tidak mengembalikan token itu. Sebagai gantinya, dia memasukkan token giok ke cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih. Kali ini, saya tidak dapat bersaing dengan Anda dalam hal keterampilan alkimia. Mudah-mudahan, lain kali kita punya kesempatan untuk melakukannya. Yao Xingji menangkupkan tinjunya. Setelah itu, dia berhenti mengatakan apapun saat dia bergerak dan dengan cepat naik ke kapal perang. Xiao Yan bermain-main dengan beberapa pemikiran setelah melihat Yao Xingji pergi. Terlepas dari apa yang disebut upacara klan-klan Yao ini, dia akan menyampaikan pesan kepada guru terlebih dahulu. Apakah dia akan hadir akan sepenuhnya tergantung pada niat guru. Sun Er, sudah waktunya. Aku harus pergi, Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er di sampingnya, dan dengan lembut berbicara. Hati-hati, Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang dengan cara yang bebas dan mudah. Akhirnya, dia menghilang di depan mata semua orang. Sun Er menghela nafas dengan kesepian saat dia melihat Xiao Yan menghilang kembali. Ao. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas ke kapal perang, sirene sekali lagi bergema. Segera, awan gelap bergejolak dan kapal perang perlahan bergetar. Akhirnya, mereka berubah menjadi awan gelap di depan banyak mata. Mereka mengandung momentum yang mengejutkan saat mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Gu Realem. Mereka, harus menggunakan mereka dalam paragraf di atas agar ini lebih masuk akal. Battle Through the Heavens, Chapter 1372, Paviliun Bintang Jatuh yang sepenuhnya baru. Danau yang sangat jernih berkilau di tengah kota suci Gu. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Riak yang kuat tiba-tiba bergerak di permukaan danau yang tenang saat celah spasial yang sangat besar perlahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat keluar darinya setelah muncul. Akhirnya, mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap, kota yang agak sunyi itu menjadi hidup kembali. Xiao Yan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu sekeliling. Tanpa menunggu anggota klan Gu datang dan menerimanya, dia pindah dan terbang menuju gerbang kota-kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan dengan lancar bergegas keluar dari kota suci Gu. Baru kemudian dia berhenti di udara dan melihat tanaman hijau yang menyebar ke cakrawala. Jantungnya tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Meskipun Gu Realem sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dengan dunia luar, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa Central Plains ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus segera kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan tidak tinggal lama di tempat ini. Dia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang bergegas ke ufuk utara dengan kecepatan seperti kilat. Hari menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Xiao Yan tidak berhenti untuk waktu yang lama selama perjalanan selanjutnya ini. Dengan kecepatan penuhnya dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, dia menghabiskan 5 hari atau lebih sebelum mencapai wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa kota penting di sepanjang jalan telah memperoleh 2 hingga 3 Elite Dozuns. Ini adalah kekuatan bahkan di dalam wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dengan Yao Lao, papan nama emas yang hebat ini, tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka. Xiao Yan merasa agak nyaman setelah tidak menemukan adegan kacau di sepanjang jalan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di kota-kota milik Paviliun Bintang Jatuh. Dia bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, dalam setengah hari yang singkat, dia telah mencapai pegunungan Paviliun Bintang Jatuh. Selanjutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke dunia di mana Paviliun Bintang Jatuh berada. Suasana di alam bintang sangat damai.
Meskipun ukuran tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti Gu Realem, itu masih bisa dianggap mirip dengan kota. Itu bisa menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang padat sedang berlatih dengan tertib di lapangan yang agak luas. Banyak tangisan kuat berkumpul bersama, muncul seperti guntur yang bergema di sekitar. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan kelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran manusia berjalan di sepanjang mereka seperti semut, menyebabkannya tampak sangat hidup. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat secara samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar memiliki perasaan seperti dinding besi. Sinar cahaya tiba-tiba menyala dan muncul di alam bintang yang damai. Itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari jauh. Itu menyerbu ke arah gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani membuat masalah di alam bintang? Beberapa tangisan marah tiba-tiba bergema di langit alam bintang saat sinar cahaya muncul. Orang bisa mendengar banyak suara, swoosh, saat banyak sosok tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak, masih. Ruang di langit dengan cepat memadat setelah 10 tangisan orang tua yang marah terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang melihat sinar cahaya itu tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba bertambah. Itu menerobos ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, itu muncul di belakang para tetua dengan cara seperti hantu. Haha, baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini, sosok itu berhenti di depan banyak tatapan. Segera, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. Kamu siapa? Para tetua ini, yang telah berusaha menghentikan sosok itu sebelumnya, mengamati Xiao Yan dengan mata muram. Setelah adegan tadi, mereka tidak lagi berani meremehkan pria berjubah hitam yang sangat muda ini. Selain itu, mereka bisa merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang di Paviliun Bintang Jatuh. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid Paviliun Bintang Jatuh yang berlatih di tanah. Banyak tatapan tertegun menatap Xiao Yan di langit. Mulut mereka tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 10 tetua tamu tidak mendapatkan keuntungan meskipun telah menyerang pada saat yang sama. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang pahit dan tidak berdaya saat melihat mata para tetua yang tidak pasti. Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. Kepala Paviliun Junior, beberapa sosok tua akhirnya bergegas dari gunung utama sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum berteriak karena kejutan yang menyenangkan. 10 tetua tamu Paviliun Jatuh dan murid Paviliun Bintang Jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira ini. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Reputasi Xiao Yan cukup bagus di dalam Paviliun Bintang Jatuh, tetapi itu hanya sebentar sejak banyak orang datang ke Paviliun Bintang Jatuh. Karenanya, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala Paviliun Junior Paviliun Bintang Jatuh kita. Hihi, kepala Paviliun Junior sangat tampan. Berhentilah menjadi anak gila. Bagaimana seseorang seperti kepala Paviliun Junior menyukai kita? Saya mendengar bahwa kepala Paviliun Junior juga merupakan juara pil gathering. Dia juga seorang elit Douzun. Saya bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh karena dia. Tidak disangka akhirnya saya melihat orang legendaris ini hari ini. Hihi. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang tetua berjubah kuning, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tetua tamu, buru-buru maju dan menyapa Xiao Yan. Meskipun dia lebih tua dari Xiao Yan, orang yang lebih kuat adalah tuannya. Saat ini, pencapaian Xiao Yan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tamu tetua. Karenanya, nada suara mereka secara alami sangat sopan. Mereka tidak berani sedikit pun tidak sopan. Elder terlalu sopan. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di dalamnya. Paviliun Bintang Jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan begitu banyak ahli yang menjaganya, kemungkinan bahkan klan Hun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan,
kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini tidak lebih lemah dari Sekte Langit yang Mendalam atau Sekte Bunga. Selain itu, Paviliun Bintang Jatuh bahkan mungkin telah melampaui mereka. Haha, kamu akhirnya kembali. Ruang di belakang Xiaoyan berfluktuasi saat matanya menyapu alam bintang. Sosok tua perlahan muncul. Sosok itu secara mengejutkan adalah Yao Lao. Guru, Xiaoyan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yao Lao. Salam kepala Paviliun. Para tetua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dia muncul. Yao Lao jarang menampakkan dirinya, jadi Yao Lao adalah eksistensi misterius di mata para tetua tamu ini. Tidak disangka bahwa dia secara pribadi akan datang dan menerima kepala Paviliun Junior ini saat dia muncul. Kamu menjadi agak beradab setelah perjalanan ke alam Gu. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada tamu tetua. Setelah itu, dia menyapu Xiaoyan dan beberapa kepuasan muncul di dalamnya. Dia berkata, tidak buruk, dalam waktu setengah tahun, Anda telah maju menjadi bintang 8 Douzun dari bintang 5 Douzun. Sepertinya Anda mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini. Beberapa keterkejutan muncul di mata para tetua tamu itu ketika mereka mendengar pujian Yao Lao. Orang ini memang layak menjadi kepala Paviliun Junior. Peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan tersenyum. Dengan kekuatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat melalui Xiaoyan, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi, kami akan turun dulu. Aku telah menunggu lama untuk kepulanganmu, Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Iya, Xiaoyan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengerutkan kening. Dia dengan lembut bertanya, Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali? Mereka telah kembali, tapi mereka pergi lagi, jawab Yao Lao. Kiri, di mana? Xiaoyan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasan saya telah menunggu Anda. Kami menerima berita segera setelah Anda memasuki makam surgawi. Setelah itu, saya meminta dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Magia. Kekaisaran Magia, nama akrab itu menyebabkan Xiaoyan merasa tercengang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Sesuatu terjadi pada aliansi Yan. Kekaisaran Mama. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1373, Turbulensi di Benua Barat Laut. Yao Lao perlahan mengangguk saat melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiaoyan. Dia berkata, sebaliknya, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah Barat Laut benua dalam masalah. Apa yang terjadi? Xiaoyan mengerutkan alisnya. Benua Barat Laut tidak memiliki ahli sebanyak Central Plains. Mungkin ada sekte dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya pada akhirnya berselisih satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud untuk mendominasi semua orang, mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, yang disebut faksi kuat di wilayah Barat Laut benua hanya akan menjadi faksi tingkat 1 di Central Plains. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi Paviliun. Oleh karena itu, beberapa faksi dan ahli di Central Plains tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua Barat Laut tidak dalam kekacauan, tapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai Sekte Singa yang Mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar. Tidak ada yang cocok untuk para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua Barat Laut berakhir di bawah kendali Sekte Singa yang Mendalam. Yao Lao perlahan mendarat di gunung saat dia menjelaskan dengan lembut. Sekte Singa yang Mendalam, apakah mereka sangat kuat? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua Barat Laut tidak memiliki ahli tersembunyi sebanyak Central Plains, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas dan secara alami ada banyak ahli kelas Douzun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menempati setengah dari benua Barat Laut adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang lain merasa tidak percaya. Meskipun Sekte Singa yang Mendalam dapat diperingkat di antara 10 besar di benua Barat Laut, itu tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Terlebih lagi, mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat, Yao Lao menjawab dengan suara yang lemah. Ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah Barat Laut benua. Xiaoyan terkejut. Faksi-faksi di Central Plains sangat kuat, tetapi mereka akhirnya memandang rendah ke bagian lain benua yang bukan merupakan bagian dari Central Plains.
Makanya, jarang ada faksi yang mencampuri urusan daerah lain. Bagaimanapun, area ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka bisa secara diam-diam mengontrol wilayah, itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan mereka peroleh. Hall of Souls. Xiao Yan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia melihat ekspresi serius Yao Lao. Jantungnya bergetar saat dia menebak. Itu benar, Yao Lao mengangguk. Dia melanjutkan, berdasarkan situasi yang ditransmisikan kembali, banyak ahli Hall of Souls memang muncul dengan sekte singa yang mendalam. Mengapa Hall of Souls tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua dan mengobarkan perang sebesar itu? Mengumpulkan jiwa, faksi di Central Plains saling terkait dan rumit. Bahkan Hall of Souls tidak akan berani dengan mudah memulai perang besar, tetapi situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan Hall of Souls, itu cukup dominan untuk mengobarkan perang satu sisi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yao Lao mengerutkan alisnya dan menjelaskan situasinya. Mengapa mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu? Untuk mengumpulkan tubuh spiritual sekarang. Di masa lalu, Hall of Souls hanya diam-diam mengumpulkan jiwa. Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya. Xiao Yan bertanya tidak yakin. Hall of Souls pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya juga tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin saya bergabung dengan mereka setelah menangkap saya. Saya sadar bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemis saya, yang bisa saya lakukan hanyalah memperbaiki pil obat, tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala Hall of Souls membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun, tidak mudah untuk memperbaiki pil obat seperti itu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yao Lao. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Hall of Souls, dia yakin bahwa mereka pasti sedang mempersiapkan skema yang bagus. Jika tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan tingkat pengumpulan mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Klan Hun, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Benua Barat Laut sedang dalam kekacauan dan sekte singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan dihancurkan sekte atau kerajaan mereka. Ini tidak diragukan lagi telah sangat meningkatkan kecepatan di mana olah jiwa mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tetapi mereka bisa mengimbanginya dengan kuantitas. Yao Lao melirik Xiao Yan saat dia berkata, adapun aliansi Yanmu, itu sudah menjadi aliansi yang kuat yang bisa menempati peringkat 3 teratas dari benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya selama tahun-tahun ini. Biasanya, sekte singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan. Sayangnya, ada penambahan aula jiwa, dengan bantuan para ahli dari aula jiwa, aliansi Yan hanya akan dirugikan. Petik 2. Beberapa bulan lalu, wilayah aliansi Yan menyusut. Mereka secara bertahap menyusut kembali ke Kekaisaran Magia. Kami juga mendapat kabar tentang itu saat itu. Dokter Peri Kecil dan yang lainnya bergegas ke Kekaisaran Magia setelah mendapatkan berita ini. King Tan juga mengikuti karena nasib Sky Serpent Mansion juga sangat buruk. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan suram. Hall of Souls sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Aku juga telah mengirim beberapa ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil ketika mereka pergi. Namun, saya pikir mereka akan kesulitan menangani situasi ini. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sepertinya, aku juga harus cepat kembali. Aliansi Yan memiliki Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-laki kedua, dan semua anggota klan Xiao. Oleh karena itu, dia perlu mengungkapkan dirinya ketika aliansi Yan menghadapi masalah seperti itu. Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Aye, kali ini, aku akan mengirim beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh, yang merupakan bintang 5 Dozuns, bersamamu saat kau pergi ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Anda. Mereka akan membantu Anda memahami situasi benua barat laut. Saya pribadi akan tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga terhadap skema Hall of Souls yang mengalihkan kekuatan kita. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk.
Kami akan mengesampingkan masalah Purifying Demonic Lotus Flame untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah aliansi Yan. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan, jangan terburu-buru dan pergi hari ini. Wilayah Central Plains dan benua barat laut terlalu berjauhan. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang pernah mencapai kelas Douzun. Namun, membangun lubang cacing panjang yang membentang dari Central Plains ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Douzun biasa. Untungnya, kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas Banseng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibangun. Aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok dokter peri kecil pergi. Sejak itu, saya telah menyiapkan lubang cacing yang stabil. Setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan Paviliun Bintang Jatuh ke benua barat laut. Setelah kamu mengambil alih Paviliun Bintang Jatuh di masa depan, Paviliun Bintang Jatuh dan aliansi Yan akan bergabung. Yao Lao tertawa. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Beristirahatlah untuk hari ini. Kamu sudah lelah selama periode waktu ini, Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengambil token giok zamrud yang diberikan Yao Xingji dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah undangan upacara Yao, upacara klan, dari klan Yao. Mereka meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru. Petik 2. Tangan Yao Lao langsung gemetar saat mendengar kata-kata, Yao Ceremoni Upacara Klan. Meski kecil, itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Mata Yao Lao menatap token giok zamrud. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan menerimanya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan lembut berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing. Petik 2. Iya. Xiao Yan mengangguk. Meski wajah Yao Lao tidak banyak terlihat, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati Yao Lao sedang tidak tenang. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara klan. Yao ini seperti yang diklaim oleh Yao Xingji. Aku ingin tahu apa upacara Yao yang menyebabkan Yao Lao menunjukkan reaksi seperti itu. Yao Lao hanya tersenyum saat melihat kelap-kelip mata Xiao Yan, tapi dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, pergi, kembali ke kamarmu dan istirahat. Sepertinya setengah tahun ini belum santai, saya ingin mengizinkan Anda beristirahat dengan benar untuk beberapa waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli. Dia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Seseorang pada akhirnya harus membayar untuk melindungi sesuatu. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit senang adalah saat ini dia tidak seperti dirinya dari belakang ketika dia membutuhkan bantuan Yao Lao untuk melakukan apapun. Sekarang, dia adalah ahli tingkat atas sejati yang bisa membawa bebannya sendiri. Setelah saya selesai membangun lubang cacing, Anda akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Haha, sekarang aku memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak kau pergi. Ini waktunya untuk kembali dan melihat. Yao Lao berbicara dengan nada yang agak kasar. Ketika Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah pemuda yang lembut. Pemuda dari masa itu telah menjadi ahli terkemuka di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari Kekaisaran Magia selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seberapa besar saudara laki-laki, saudara kedua, dan sisanya selama tahun-tahun ini, terutama Medusa. Jika itu sudah berapa lama waktu berlalu, kemungkinan besar anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Jika itu masalahnya, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. Perasaan khusus tanpa sadar muncul dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi pada saat ini. Bagian Barat Laut Benua. Battle Through the Heavens. Chapter 1374, menerima murid Anda Kuan. Hari-hari berikutnya Xiao Yan setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh menjadi jauh lebih santai.
Dia tinggal di Paviliun Bintang Jatuh sepanjang hari dan kadang-kadang muncul untuk memberikan nasihat kepada murid Paviliun Bintang Jatuh. Lupakan murid biasa. Dengan kekuatan dan reputasinya saat ini, kemungkinan pengalaman bahkan beberapa tamu tetua di Paviliun Bintang Jatuh mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. 3 hari berlalu perlahan di tengah perasaan santai ini. Lubang cacing yang Yao Lao bangun secara bertahap hampir selesai. Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh berkumpul di tempat pelatihan yang luas di alam bintang. Mereka menjalani pelatihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun, sebagian besar mata di tempat latihan berkumpul di tengah tempat latihan. Seorang pria muda berjubah hitam menunjukkan kekurangan beberapa murid saat mereka melepaskan keterampilan do mereka. Penampilannya yang tertawa dan santai membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh merasa iri di hati mereka saat mereka melihatnya. Sekelompok wanita muda, yang mengenakan pakaian ketat dan cemerlang, berkumpul di salah satu sudut tempat latihan. Mereka tertawa satu sama lain. Tawa mereka yang indah seperti lonceng angin menyebabkan hati beberapa pria di sekitarnya bergetar. Mata mereka tanpa sadar terlempar. Ada seorang wanita dengan pakaian merah pucat berdiri di tengah kelompok wanita muda ini. Pinggangnya yang halus dan lembut dengan kaki panjangnya tidak diragukan lagi menyebabkan dia menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di tempat latihan. Namun, mata wanita muda berpakaian merah ini sedang mengamati pria muda berpakaian hitam yang tersenyum di kejauhan. Hihi, adik perempuan senior Yukuan akhirnya tertarik pada seseorang. Seorang wanita muda di samping tiba-tiba tertawa dengan suara lembut sementara wanita berbaju merah sedang fokus pada Xiaoyan. Omong kosong apa yang kau katakan? Mendengar ini, wajah wanita muda bernama Yukuan memerah saat dia menegur. Hihi, adik perempuan senior Yukuan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda Paviliun Bintang Jatuh ini. Bahkan kepala paviliun terganggu selama tes saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri meskipun memiliki status unik dari kepala paviliun junior, seorang wanita muda menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong apa, bakat kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata kepala paviliun junior, Yukuan menggelengkan kepalanya, tapi sedikit kegembiraan melintas di matanya yang cerah. Seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta. Para jenius muda yang dia temui, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiaoyan, yang tidak menyamar sebagai kepala paviliun junior. Mengapa adik perempuan senior tidak meminta nasihat dari kepala paviliun junior? Anda hanya akan memiliki kesempatan jika Anda bertemu dengannya. Jika tidak, tidak akan ada harapan. Seorang wanita muda mendesak. Yukuan ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, itu tidak terlalu cocok, kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala paviliun muda? Petik 2. Tidak apa-apa. Adik perempuan senior kecil adalah seseorang yang perlu dirawat Paviliun Bintang Jatuh kita. Kepala Paviliun Junior pasti tidak akan menganggapnya merepotkan demi memperkuat Paviliun Bintang Jatuh. Ini, berhenti mendorong. Aku akan baik-baik saja. Xiaoyan mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri di tempat latihan di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, kamu dipanggil Yukuan, kan? Saya mendengar guru menyebut Anda. Mata Xiaoyan mengamati wanita muda di depannya ini saat dia berbicara. Meskipun wanita muda ini tampak sedikit muda, dia tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya. Tentu saja, penampilannya bukanlah apa yang Xiaoyan hargai. Sebaliknya, itu adalah bakat pelatihannya yang luar biasa. Seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun masih pada usia pemula, tetapi Yukuan ini sudah melangkah ke kelas Doang. Bahkan di Central Plains, mendapatkan pencapaian seperti itu pada usia ini sangatlah luar biasa. Jika diberi waktu yang cukup, prestasinya akan menakutkan. Pantas saja guru mengingatkan saya berkali-kali. Jika dirinya yang sudah tua tidak memutuskan bahwa dia tidak akan menerima murid lain, Yukuan ini akan menjadi junior kecilku, mata Xiaoyan berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa Yao Lao menyebutkan sesuatu tentang Yukuan kepadanya beberapa hari sebelumnya. Yukuan segera mengangguk ketika dia mengetahui bahwa Xiaoyan mengetahui namanya. Wajah tipisnya yang halus ditutupi dengan kegembiraan. Kepala Paviliun Junior,
bolehkah saya meluangkan waktu Anda untuk memberi saya nasihat? Wajah Yukuan memerah. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Latih keterampilan Anda di depan saya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dimengerti. Hati kecil Yukuan berdebar kencang saat dia mengalami kelembutan Xiaoyan. Dia buru-buru menunjukkan skill dou telapak tangan yang baru-baru ini dia latih. Xiaoyan di samping berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia menyaksikan Yukuan melepaskan teknik telapak tangan kelas D dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk. Dia menunjukkan beberapa kekurangan kecil. Hal yang menyebabkan Xiaoyan tercengang adalah bahwa Yukuan telah memperbaiki kekurangan ini segera setelah dia mengidentifikasinya. Kecepatan pemahamannya menyebabkan dia tanpa sadar menggelengkan kepala dan mendesah. Wanita ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan baik, dia bisa menjadi ahli top di Central Plains di masa depan. Beberapa keringat muncul di dahi Yukuan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan sekelilingnya diam-diam melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan ragu, "Kepala Pavilion Junior, bagaimana penampilan Yukuan?" Sangat bagus." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yukuan. Akhirnya, dia berkata, ada sesuatu, saya ingin tahu apakah Anda tertarik." Petik 1. Apa itu? Yukuan buru-buru bertanya ketika dia mendengar pertanyaannya. Xiaoyan menegakkan dagunya. Dia mempelajari Yukuan sebelum menjawab beberapa saat kemudian, "Jadilah muridku." Xiaoyan merasa agak konyol di hatinya saat mengucapkan kata-kata ini. Tidak disangka akan ada saat ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi ini bukan niatnya. Yao Lao menghargai bakat Yukuan, tetapi dia tidak ingin menerima murid lain. Oleh karena itu, dia memberi Xiaoyan tugas ini. Menjadi guru Xiaoyan, itu tidak biasa baginya untuk mengajar murid manapun yang diterima Xiaoyan. Yukuan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Xiaoyan menjadi malu saat melihat reaksi Yukuan. Tidak disangka bahwa dia menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. "Kepala Pavilion Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama?" Yukuan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya dan bertanya. Batuk, kata-kata Yukuan menyebabkan Xiaoyan batuk. Hidup sangat menyedihkan. Dengan statusnya saat ini, banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda di depannya ini penuh dengan persyaratan. "Baiklah, terserah Anda," Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, orang yang melakukan pengajaran bukanlah dia. Apakah itu hanya nama atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Senyuman gembira segera muncul di wajah kecil Yukuan ketika dia mendengar ini. Seorang murid dalam nama, begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, ini tidak akan memiliki efek mengikat. Etika apapun tidak akan menjadi masalah. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran murid yang baru diterima di depannya. Jika dia menyadarinya, dia akan berpikir untuk mengusirnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memikirkan pemikiran seperti itu. Berdengung, ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang sebagian hadir menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiaoyan terkejut saat merasakan fluktuasi spasial ini, tapi segera kegembiraan muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. "Yukuan, saya akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Saya akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Anda harus pergi dan mencari guru besar. Dia akan mengajarimu." Xiaoyan menoleh dan tersenyum saat memberitahu Yukuan. "Ya, Kepala Pavilion Junior." Wajah kecil Yukuan segera menjadi sedikit pahit ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang." Xiaoyan tanpa sadar menjadi bersemangat saat melihat ekspresi pahit di wajah cantik kecil Yukuan. Dia tersenyum dan menegurnya. "Ya guru." Wajah cantik Yukuan memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiaoyan. Dia hanya bisa memanggilnya dengan berbisik. Xiaoyan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yukuan dan tersenyum saat berkata, "Lakukan yang terbaik."
Saya berharap bahwa Anda akan maju ke kelas Do Huang saat berikutnya saya kembali. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan penuh hormat. Yukuan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia berbicara dengan nada agak putus asa, "Sudah berakhir, saya telah menjadi murid kepala Paviliun Junior. Peluang saya akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan. Tidak, saya tidak bisa menyerah. Status saya sebagai murid hanya dalam nama. Saya harus bertahan sampai akhir." Petik 2. Yukuan mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut meraih punggung Xiao Yan yang jauh. Sepertinya dia ingin menariknya ke telapak tangannya. Seorang guru, juga bisa dipersiapkan. Battle Through the Heavens, Chapter 1375, mengundang pembantu. Saat Xiao Yan bergegas ke gunung belakang di alam bintang, lubang hitam-hitam setinggi 100 kaki perlahan muncul di platform batu di atas gunung. Kekuatan spasial yang liar dan kejam meletus dari dalam dan dengan cepat. Menyebar terpisah. "Guru, apakah Anda berhasil?" Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul tidak jauh dari lubang cacing. Dia mempelajari sosok tua itu dan dengan senang hati bertanya. "Aye," Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia segera berbalik, menatap Xiao Yan, dan bertanya, "Apakah kamu pernah bertemu gadis kecil itu?" Xiao Yan secara alami mengerti bahwa Yao Lao mengacu pada Yukuan dengan gadis kecil itu. Dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, "Saya telah bertemu dengannya. Bakatnya memang luar biasa. Jika dia dirawat dengan benar, prestasinya pasti luar biasa. Sudahkah kamu menerimanya sebagai murid?" Yao Lao tertawa pelan. Matanya biasanya sangat pilih-pilih. Sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Pilih-pilih ini cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakat Yukuan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Dia dengan kasar menjelaskan masalah itu sebelumnya. Ketika Yao Lao mendengar bahwa Yukuan hanya bersedia menjadi murid dalam nama, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Tidak apa-apa jika itu hanya nama. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini." "Iya, kapan saya akan berangkat?" Xiao Yan mengangguk dan dengan cepat bertanya. "Saya khawatir kami harus menunggu beberapa hari lagi. Lubang cacing telah berhasil dibangun, tetapi masih belum stabil. Selain itu, saya pikir kita harus mencari beberapa pembantu selama beberapa hari ke depan. Pasti akan ada banyak ahli dari Hall of Souls di sisi sekte singa yang mendalam. Makanya, kita harus siap sepenuhnya," Yao Lao menjelaskan. Pembantu lain, Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka yang bisa terlibat pasti ahli yang telah mencapai kelas Douzun. Namun, tidaklah buruk bahwa Paviliun Bintang Jatuh dapat mengalahkan selusin tetua tamu, tetapi di mana mereka bisa menemukan orang lain. "Haha, apakah kamu sudah melupakan kemampuan mengumpulkan seorang alkemis? Aku sudah mendapatkan orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa kita mengundang ahli dari seluruh penjuru. Namun, syaratnya adalah seseorang harus mencapai kelas Douzun. Hadiahnya masing-masing adalah 3 pil obat tingkat 8. Jumlah warna pil lightning yang dimiliki oleh pil obat tingkat 8 akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan kontribusinya." Yao Lao dengan licik tersenyum dan menjelaskan. "Saya yakin banyak orang akan datang. Pada saat itu, Anda akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua, dan kemudian menyerang sekte singa yang mendalam untuk segera mengakhiri perang." Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan tanpa daya bertanya, "Bukankah ini terlalu murah hati? 3 pil obat tingkat 8 masing-masing. Ini akan menjadi jumlah yang cukup besar jika 20-30 orang datang." Petik 2. Tenang, seharusnya tidak ada masalah selama itu adalah pil obat di bawah tingkat 9, Yao Lao tersenyum dengan sikap tidak peduli. Dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Oleh karena itu, ini mungkin sedikit merepotkan, tetapi dia masih bisa membayar pil obat ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Jika dia menuju ke wilayah barat laut benua sendirian, dia akan berakhir sangat lelah bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Jika ada sekelompok besar pembantu, niscaya keadaan akan jauh lebih santai. Kalau begitu, kita akan menunggu beberapa hari lagi. Dengan lubang cacing yang sepenuhnya dibangun,
alam bintang tiba-tiba menjadi hidup selama beberapa hari berikutnya. Hanya ada satu alasan untuk keaktifan itu. Itu karena undangan yang dikeluarkan Yao Lao. Saat itu, Yao Lao memiliki kemampuan hebat dalam mengumpulkan orang. Sekarang dia sudah maju ke kelas Banseng, kemampuan memanggilnya telah diperkuat. Karena itu, seluruh Central Plains berubah menjadi keributan setelah undangan dikeluarkan. 3 pil obat tingkat 8 memiliki daya pikat yang kuat bahkan untuk seorang elit Dousun. Segalanya masih baik-baik saja bagi para ahli yang berasal dari sekte tertentu. Mereka tidak berani secara acak menerima undangan apapun karena implikasi potensial, tetapi Central Plains dipenuhi dengan ahli tersembunyi. Secara alami, itu tidak kekurangan orang yang berlatih sendiri dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Karena tidak terkekang, mereka tampak memiliki kebebasan yang lebih besar. Makanya, mereka tidak sungkan setelah menerima undangan seperti itu. Mereka bergegas ke paviliun bintang jatuh. Xiao Yan sangat terpana dengan undangan Yao Lao. Saat itulah dia benar-benar merasa takut dengan kemampuan Yao Lao untuk mengumpulkan orang. Namun, dia agak meremehkan dirinya sendiri. Dia saat ini bukanlah orang yang tidak dikenal di Central Plains. Dia adalah guru alkemis tingkat 8. Jika identitas ini ditampilkan, orang secara alami akan bersikap sopan kepadanya, tetapi sejak Xiao Yan tiba di Central Plains, faksi yang telah dia hubungi sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan beberapa manfaat yang diberikan oleh status guru ini kepadanya. Paviliun bintang jatuh ramai selama 3 hari penuh karena undangan itu. Yao Lao secara pribadi memilih orang-orang selama 3 hari ini. Dia telah memilih 20 ahli dari antara mereka yang datang karena undangan tersebut. Kekuatan 20 orang ini semuanya setidaknya 3 bintang Dousuns. 3 dari mereka bahkan telah mencapai bintang ke-8 dari level Dousun. Mereka sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Lusinan sosok berdiri di udara di gunung belakang alam bintang 3 hari kemudian. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat menyebar dan berdesir di sekitar. Daerah ini sepertinya bergetar karena tekanan menakutkan yang terkonsentrasi di sini. Semuanya, saya rasa kalian semua sudah mengetahui tujuan dari perjalanan ini. Begitu kita tiba di wilayah barat laut benua, saya berharap semua orang akan mendengarkan perintah saya. Xiao Yan berdiri di depan banyak sosok dan berbicara dengan senyum tipis. Kepala Paviliun Junior, yakinlah. Faksi belaka dari tempat barbar bukanlah apa-apa. 20 ahli yang diundang tersenyum dan mengangguk ketika dihadapkan dengan kata-kata Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari mereka, auranya yang kuat membuat mereka sadar bahwa pemuda ini lebih kuat dari mereka semua. Karenanya, mereka tidak menolak diperintahkan olehnya. Terlebih lagi, mereka semua dengan jelas menyadari identitas pemuda ini. Kepala Paviliun Junior tidak perlu khawatir. Kami telah diundang oleh Kepala Paviliun Yao. Secara alami, kita tidak akan mengubah pikiran kita di tengah jalan. Lagi pula, kita baru mendapatkan setengah dari hadiah kita, seorang tetua berwajah merah yang memimpin kelompok tertawa dengan kekuatan besar. Kalau begitu, aku akan merepotkan Tuan Hu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sesepuh berwajah merah itu. Orang ini adalah yang terkuat di antara 20 orang yang telah diundang kali ini. Kekuatannya telah mencapai bintang 8 Dousun. Selain itu, perlu disebutkan bahwa dia dan 2 ahli lainnya yang mencapai bintang ke-8 adalah kembar 3. Mereka bertiga sudah mulai berlatih sejak mereka lahir. Tak satu pun dari mereka telah menikah dan memiliki anak bahkan sampai sekarang. Mereka bertiga seperti bayi siam yang tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Karenanya, kerja sama antara ketiganya sangat bagus. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan elit bintang 9 Dousun. Mata Xiao Yan beralih ke Yao Lao setelah dia berbicara. Dia menyatakan, kita akan berangkat sekarang. Aye, orang-orang, ini baru datang setelah diundang. Tidak perlu mempercayai mereka. Di sisi lain, Anda dapat mempercayai 10 tamu tetua ini. Mereka jauh lebih sadar akan berita di benua barat laut daripada kamu, Yao Lao mengangguk. Dia menunjuk ke 10 tetua dalam jubah paviliun bintang jatuh di sekitarnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat melihat 10 tetua tamu ini. Yao Lao mengizinkannya membawa setengah dari kekuatan paviliun bintang jatuh bersamanya. Namun, semuanya akan baik-baik saja karena Yao Lao, yang telah mencapai kelas Banseng, secara pribadi berjaga. Selain penatua tamu paviliun bintang jatuh ini,
Sisi Xiaoyan akan memiliki lebih dari 30 orang dalam perjalanan ini. Apalagi, mereka semua elit Dozuns. Xiaoyan merasa sedikit tidak biasa saat memikirkan ini. Barisan seperti itu adalah keberadaan yang cukup kuat bahkan di Central Plains. Ini sepertinya tidak akan sulit bahkan untuk melenyapkan faksi Central Plains besar seperti lembah sungai es. Dalam menghadapi barisan seperti itu, kemungkinan Sekte Singa yang mendalam akan mengalami kesulitan untuk berada di atas angin bahkan dengan dukungan dari Hall of Souls. Kali ini, kelompok Xiaoyan benar-benar telah mengeluarkan banyak modal. Yao Lao menyeringai setelah melihat semua orang sudah siap. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing di puncak gunung tiba-tiba mulai berfluktuasi setelah Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spasial yang liar dan ganas menyebar darinya saat suara seperti guntur dipancarkan dari lubang cacing. Suara ini terus bergema di langit sekitarnya. Ketika riak spasial dipancarkan, lubang cacing mulai berputar perlahan. Gelombang demi gelombang gaya isap samar menyebar darinya. Xiaoyan, ini gulungan lubang cacing. Itu belum diperbaiki di sisi lain. Setelah Anda tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan tempat yang aman dan membukanya. Setelah itu, akan memungkinkan untuk membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu selamanya. Yao Lao menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan hitam terbang menuju Xiaoyan. Itu ditutupi dengan kekuatan spasial yang menakutkan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik ke lubang cacing dan menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya. Ayo pergi. Xiaoyan adalah orang pertama yang bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam gelap. Kekaisaran Magia, kakak laki-laki, saudara kedua, Kailin, aku telah kembali. Xiaoyan meringkuk tangannya saat tubuhnya memasuki lubang cacing sebelum perlahan mengencangkannya. Bersambung.